Halo Sobat Muda, balik lagi di channel gue Perspektif Muda. Buat teman-teman yang belum kenal siapa gue, perkenalkan nama gue Felix. Gue sekarang adalah seorang mahasiswa di salah satu kampus swasta di Indonesia. Dan di video kali ini gue mau memperkenalkan suatu jenis video baru yang biasanya motivasi. Begitu yang kedua ada perspektif hukum, di mana gue membagikan seputar perspektif gue terhadap berbagai pandangan, dan tapi pada intinya selalu ada pandangan dari sisi hukumnya sebagaimana gue anak mahasiswa FA. Dan di video kali ini gue mau memperkenalkan satu jenis video baru, yaitu podcast, di mana gue di video kali ini akan melakukan podcast dengan teman gue yang namanya Joanna. Nah, Joanna ini atau yang gue biasa panggil Jojo, dia ini sekarang merupakan international college student in a certain college in Australia. Jadi dia belajar di sana, dia kuliah di salah satu college di Australia. Jadi langsung aja kali ya, nggak usah lama-lama introducingnya, langsung aja kita ke video. Oke. Nah, yang tadi itu lo kayak belum deepen that enough gitu. Gue penasaran yang awal kita ngobrol. Kan gue nanya perbedaan, sebenarnya ini nggak usah terlalu ke situ sih. Maksudnya dari gaya belajarnya yang kayak dosennya juga mahasiswanya masih murid-muridnya lebih aktif, lebih yang condong lebih aktif gitu. Nah, cuman pas lu pertama kali deh, ini lebih ke nggak usah yang kayak ke studio atau ke sekolahnya. Maksudnya do you ever felt kayak any culture shock yang kayak dari Indo gitu ke Aussie, terus yang kayak gimana sih lu di Aussie-nya tuh gimana gitu? Kayak lebih ke lu-nya setelah orang Indo nih tiba-tiba ke luar, kayak what do you expect, udah gitu dia kejadiannya apa, udah gitu lu harus gimana, yang kultur apa yang kayak biasanya di sini nggak ada, tiba-tiba di sana ada, sekolah, kehidupan, tempat tinggal apa gitu loh, yang lebih ke relate ke lu. Paling gak ada yang kayak ini banget sih, gak ada yang signifikan sih dari gue pribadi. Mungkin ya itu doang ya, kayak hal-hal yang mungkin beberapa orang kayak ada yang nangis gitu, ya lu nggak tahu, ya bisa jadi ya, ada yang nangis kayak kangen rumah gitu. Beberapa student Indo ada yang kayak gitu. Tapi kalau yang kayak dari kultur gitu yang lu bilang kayak kalau di luar, mungkin ini lebih kayak ini, kayak misalnya culture-nya kayak apa ya, di Indo kan kayak salaman, ketemu orang salaman lah, maksudnya kayak sopan gitu. Kalau yang ini kan kayak dari Jawa aja kayak jadi santuy gitu. Terus ya udah paling pasarnya kayak misalnya orang yang lebih tua lu panggil nama. Oh iya kalau luar ya langsung yang ngomong yang nggak ada apa. Iya, nama. Terus ya mungkin kayak pertemanan sih. Sebenarnya gue lebih klik sama yang Asian. Kayaknya sih. Kayak. Ya. Kenapa? Nah itu menarik tuh. Kenapa tuh? Nah iya sih, karena kayak kadang gue gimana ya, kayak lebih ini sih, lebih gimana ya, lebih apa ya, bercandanya kayak beda gitu lah. Maksudnya? Kayak bercandanya gitu, gue kadang suka kayak nggak gimana ya, misalnya menurut mereka lucu tapi kayak dari gue kayak contoh. Gue nggak tahu contohnya, soalnya karena gue juga nggak inget contohnya gimana, karena kan tiba-tiba. Maksudnya mereka baik sih, gue oke, cuman kayak untuk bener kayak gini banget, kayak gue belum ada rasa gimana gitu. Tapi kan kelas lo nggak banyak, kan lo bilang satu kelas berapa orang? Iya sih, cuman kayak ini contohnya lah, misalnya kayak misalnya apa kabar, setiap ketemu kan kayak apa kabar, setiap ketemu apa kabar. Maksudnya kayak jadinya tuh udah hal biasa nanya gitu. Oh iya. Yang lu bilang cerita temen lu kemarin itu kan? Apa ya? Yang itu, yang tiba-tiba dia satu kelas sama lu. Pokoknya ini behind the scene buat yang... Itu beda lagi sih. Mohon maaf nih, ini beda lagi.
Udah cuma maksudnya jadi bukan yang itu, maksudnya jadi kayak yang lu cerita waktu itu kayak orang nanya tuh jadi rutinitas doang, kayak halo apa kabar, bukan ramah gitu. Jadi kayak lebih ke itu suatu aturan tidak tertulis yang kayak kalau lu nyapa orang harus ada apa kabar. Iya, lu bayangin di kalau misalnya di Indo lu selalu nanya apa kabar. Iya, makanya gue jadi kadang kebiasaan juga. Kadang kebiasaan juga jadinya. Mereka di sana nggak sama ke temen Indo misalnya kayak dirinya kan kayak apa kabar gimana. Cuman yang itu kan kita menanyakan apa kabar kalau misalnya kita tidak ngobrol lama selama beberapa hari lalu. Iya sih. Nah terus besides kayak wet friends, menurut lo apa yang beda? Sama-sama ada yang beda Aussie sama Indo? Makan beda gak? Ya beda. Bukan maksudnya bukan makanannya, maksudnya gayanya apa gitu. Di sana ada Indo. Selama self quarantine akhirnya gue masak. Apa? Lo karantin lo masak? Iya, akhirnya gue selama self quarantine 4 hari, ini berapa hari ya di gue? Gak tau sih. Cuman gue baru masak karena gue dulu gue cuman pas tahun pertama doang, semester pertama gue masak. Masak apa lo? 4 bulan pertama di tahun pertama gue masak. Setelahnya gue masak. Karena gue ngerasa gue kayaknya nggak sempet masak. Gue nggak ada preparation gitu. Terus enggak, maksudnya kalau ada kayak misalnya rehearsal gitu kan gue harus pagi rehearsal gitu-gitu gue harus ada di sana standby jam 6 pagi. Nah lo di Aussie berarti lo model makanan Aussie semua, makanan Western, makanan masih ada atau Indo gitu, atau lo masak Indo? Masak gue sih kayak hari ini gue masak kayak nasi pakai salmon sama ini buncis rebus. Enggak, tapi kalau misalnya yang kayak gue lihat waktu itu di YouTube gitu ada yang toko yang jualan Asian bahan-bahan Asian recipe itu ada juga. Asian itu ada. Berarti lo kalau mau masak kayak masakan Indo gitu ada dong? Jahe apa gitu. Ada sih, sebenarnya sih ada. Tapi cuman kan itu butuh butuh waktu. Karena kan kalau Indonesian food kan bumbunya banyak. Iya sih. Jadi harus di satu-satu gitu. Banyak satu-satu masak 2 jam. Tapi walaupun ada bumbu, masih kalau bumbu kan nggak perlu satu-satu, udah kayak mix gitu. Emang sih nggak tahu apa sih. Maksudnya bumbu yang kayak udah jadi bisa bumbu apa gitu. Itu kan langsung kan? Ya bumbunya paling bumbu nasi goreng. Ada sih bumbu soto ayam yang kayak gitu-gitu sih ada sih. Cuman ya gini sih, gue orangnya tuh nggak suka kayak nyimpen makanan yang gue masak hari ini gue simpen lagi. Gue bukan tipikal orang kayak gitu. Kayak gue sekali masak gue menghabiskan langsung. Soalnya kayak nggak enak gitu, kayak udah nggak fresh lagi kan. Iya sih. Makanya yang lu bilang jadinya nggak keburu karena itu. Tiap hari lu mau itu. Iya, nggak kabur kayak gitu. Ya. Nah ini gue berkepikiran. Apa? Nggak efektif. Iya juga. Sebenarnya nggak efektif, nggak tahu sih. Ada orang yang nyimpen makanan masak malam besok pagi buat besok pagi. Sarapan. Gue nggak suka sih. Iya, beda-beda emang tiap orang sih. Nah yang gue jadi penasaran ini di luar kan, Indo itu masih kental dengan budaya, dengan norma, dengan kesusilaan dan bla 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 semuanya. Nah kalau di luar, yang gue mau nanya minum-minum, begitu orang-orang jalan malam-malam, apalagi kan di Aussie, bentar gue tanya dulu, di Aussie itu mostly you use MRTs and public transport ya, compared to cars and itu mobil, motor. Iya, motor. Jadi lebih ke MRT gitu dong. MRT ya, kecuali lu mau beli mobil ya, bagus juga sih. Tapi kalau di sini doang sih ya makanya bebas sih sebenarnya.
Nah, kalau Sering gitu, sih. nah kalau gitu berdasarkan dari yang kayak lu jalan contohnya, maksudnya gue bukan mendiskriminasi gender atau apa, maksudnya since you're a woman, kayak yang kita pernah ngobrol juga, kayak makanya gue penasaran kayak masalah isu-isu yang kayak sensitif, bukan sensitif sih sebenarnya, kayak minum apa di Indo kan juga sebenarnya oke, tapi kan ada beberapa yang nggak terlalu yang gimana ya, lebih Kalau bebas minum di luar sih gitu loh. maksudnya gimana nih, dalam kayak kalau di Hillsong kita nggak boleh minum. Enggak, bukan di Jadi Indo lah, Honda. maksudnya kayak di luar gitu. Di luar kayak apa yang lu lihat beda banget sama di Indo, minum atau contohnya yang kayak tentang Kalau ada ini, kalau misalnya lu mau ke bar, gini, gue pernah pengalaman gue sebenarnya mau ini, itu jadi tempat kayak restoran tapi ada barnya. Gue mau masuk, tapi gue nggak ada ID. Padahal gue cuma mau makan burger doang. ID apa? Ini apa namanya? Lu harus punya ID kalau menunjukkan kalau lu umurnya udah di atas 21 kayaknya itu atau atas 18 sih, gue udah strike itu kayak atas 21 deh. Jadi lu nggak boleh masuk sembarangan. Karena bakal di depannya ada ini, ada bodyguard gitu. Gila juga, strict juga ya mereka ya. Sebenarnya bagus sih kayak gitu, jadi nggak sembarangan gitu. Berarti kalau yang enggak, kalau maksud gua oke, kalau yang minum gitu. Kalau misalnya yang masalah ini the usage of, nggak tahu sih kalau di sana pakai obat-obat yang itu nggak boleh juga. Atau obat-obat terlarang mah ada aja, nggak bebas. Karena gue pernah lewat ada yang orang lagi itu emang dijual bebas kalau di sana, maksudnya nggak apa-apa government law, gue nggak tahu sih. Nah tuh ini sih termasuk ini sih illegal juga. Tapi sebenarnya sih, cuman kalau orangnya diem gitu ya kayaknya. Gue pernahnya lewat ada malam-malam orang lagi apa tuh, drugs yang dihirup. Nah terus tuh kalau jalan-jalan malam-malam dia udah begitu, udah lagi halu nggak jelas gitu. Nah apalagi kalau di luar tuh kan kental sama, gue nggak tahu, gue lupa deh, kalau di US kan LGBT udah oke ya kayaknya ya. Di sini juga udah oke. Nah itu gimana lu? Apalagi maksudnya bukannya gue mau genderisasi tadi, cuman maksudnya lu jalan cewek-cewek sendiri malam, terus dia dengan pengaruh narkoba dan lain-lain, dan lu nggak, dan itu gimana ya? Kayak maksudnya di sana LGBT lagi itu gimana? Orang-orang lu pernah lihat gak kasus yang kayak lu lihat yang kayak langsung gimana gitu, maksudnya ada nggak experience tentang itu? Gue nggak ada kerjaan aneh-aneh sih selama gue di sini. Nggak ada ya, aman sih, aman. Tapi kalau dari yang cerita teman-teman lu ada nggak? Maksudnya gue mau membagikan ini, siapa tau kayak gue kan nggak tahu, mesti kalau di Indo kan gue pernah yang jalan malam deket sini, tiba-tiba ada orang mabok. Temen gue ada yang jalan deket sini, deket stasiun MRT station, ada orang mabok, nanya katanya, deket sini barnya di deket mana gitu kan. Terus barnya? Bar, ya. Iya. Bar. Terus dia nyari, terus si orang mabuknya nanyain gitu, terus dia bilang kan nggak tahu. Terus teman gue malah diajak kan, terus teman gue kira takut dia lari. Enggak, itu. Cuman kalau di sini tuh kayak law-nya jelas sih, memberlakukan law-nya bagus. Soalnya lu nggak boleh kayak asal pegang orang gitu, lu nggak boleh asal mukul orang. Soalnya lu bakal kena ini kan, fine. Aman berarti lu kalau jalan sendiri malam gitu. Aman sih. Kalau menurut lu yang ini deh, yang jangan ini kan udah serius, yang santuy. Tempat yang menurut lu beda banget di Indo nggak ketemu, dan di sini itu kayak lu mesti kalau ke Aussie ke situ. Tempat-tempat apa? Tempat-tempat apa?
Yang di Indo jangan ditemuin, mau tempat apa kayak tempat makan, tempat apa yang gila ini unik banget, ini ada gini-gini atau apa, nggak tahu berdasarkan faktor apa, terserah. Misal kalau belanja, oh ini murah banget gini atau apa. Kalau belanja nih, kalau penyuka sepatu ya pasti kalau ke luar negeri lu beli sepatu karena beda kan collectionnya satu. Tas juga lah. Itu aja sih bedainnya. Kalau restoran ya beberapa restoran juga banyak sih yang oke. Susah juga gue mau jelasin satu-satu. Ini soalnya ada beberapa list juga yang enak. Ya. Soalnya di sini lebih ini sih kayak brunch kan. Oh iya. Brunch itu jadi kayak lu kalau misalnya makan pagi terus udah mau siang itu brunch. Oh no. Kenapa? Emang seringnya brunch, kayak lu sering bilang oh gue brunch gitu, jadi lu break tapi lu juga lunch, tapi enggak misah gitu maksudnya. Enggak, jadi lu jadi misalnya kayak sekitaran jam 11 ya, setengah 11 jam 11. Jadi orang-orang sana jam 7 jam 8 nggak kelaparan tuh, jam 9 jam 10. Gue juga nggak tahu, enggak sih kayak normal aja gitu. Orang Indo kan jam 7 jam 8 udah kemana nyari makan gitu loh. Ya kalau misalnya gini sih, kalau misalnya lu nggak sempet breakfast gitu. Oh lu itu bisa kayak gitu. Iya kayak gitu sih. Ya paling kayak gitu. Kayak gue pertama pikir sebeda itu, kayak bisa sebeda itu gitu. Kayak apalagi LGBT apa gitu kan, kayak makan berarti more to the western gitu. Makanya kalau misalnya lu masak, enggak, beberapa Asian restaurant sih ada, cuman kalau lu masak, bagi beberapa orang yang suka masak ya bisa masak sendiri, lu tinggal beli ingredientsnya doang gitu. Tergantung sih, makanya tergantung lu nya mau gimana gitu. Lu mau makan di luar kayak gua. Itu biaya gede gak? Ya begitu deh. Lumayan. Sehari lu bisa spend $20 buat makan. $20 sampai $30 lu berapa sih? $20 udah pokoknya tergantung makan apa. Makanya ada juga bisa yang spend kayak 20 ke bawah, kayak 18, tergantung. Soalnya di sini kayak McDonald's itu aja yang gue ceritain waktu itu. Oh iya, nugget ya? Ya nugget 24 biji harganya 100.000. Gila, itu sih mahal ya. Gua di Indo aja gua udah bilang mahal, sumpah mahal. Gimana aja, kira-kira mahal banget. Ya makanya. Tapi kayak porsi dari, gue penasaran tuh ini loh, kayak tempat yang kayak, kenapa gue bilang tempat yang unik tuh kayak di Aussie itu apa tempat yang paling lo excited to go gitu loh, atau apa tempat rekreasi, tempat belanja, tempat makan kayak beda banget tuh gimana? Atau lo anak rumahan nggak pernah pergi? Nggak juga kan? Gue sebelum yang ada pandemi gini gue selalu mau pergi. Nah, dari lo pergi-pergi, coba deh lo list berapa ya? 5 deh, 5 yang menurut lo kalau ke tempat lo lah, gak usah yang jauh-jauh banget, yang kayak ke Sydney lo harus kemana gitu. Gak usah tourism spot, bisa tempat apapun yang menurut lo, tempat makan kayak tempat apa. Jadi kalau misalnya kayak ini apa tuh ya, gelato. Apa? Gelato. Oh, es krim kan? Ya, gelato. Emang sebeda itu? Di Indo bukannya ada juga kayaknya deh. Lu mesti pergi namanya ke Anita. Itu enak banget. Apa kok? Kenceng apa? Anita Gelato. Oh, emang kenapa? Enak banget. Ini kan gelato sama es krim tuh beda sebenarnya. Kalau gelato tuh lebih ini sih kerasa. Jadi bener-bener kayak misalnya pistachio. Lu bener-bener bisa kerasa pistachio-nya gimana. Itu perbedaannya. Next habis gelato apa lagi? Gue suka ini juga sih ke ini apa, Chatswood itu lebih Asian. Ada restoran ini Malatang. Malatang.
Malatang number one tulisannya, Malatang number one. Itu Itu enak restoran banget. apa? Sichuan Oh, kayak Mala itu loh, yang kayak hot pot tapi ini timbang-timbang gitu. maksudnya? Terus apa aja? Tempat ini deh, tempat Betis. Enggak. Jangan. Ya Betis Burger juga boleh sih. Di sini banyak tempat burger sih. berarti lebih banyak, enggak juga sih ya. Lebih banyak yang dari yang pengamatan tuh lebih banyak tempat-tempat yang kayak gitu, burger atau fast food gitu-gitu, atau makanan berat. Kalau makanan western ya rata-rata gitu kan, kayak steak. Tapi itu Western. tidak berat sih. Kalau di Enak Indo sih, kan orang burger. makannya kan makan nasi. Kalau orang mereka kan nggak makan nasi ya. Kentang lah, apalah. Nah, kayak porsinya beda kan, gede. Itu itu segede apa? Lu bisa compare gak kira-kira? Burger sih gini lah. Itu gede sih. Steak sama Burger. Terus tinggi juga kadang segini. semua. Jadi misalnya bannya segini, tapi isinya tuh bisa sampai tinggi gini. Oh gila sih. Tapi kalau gitu berarti oke dong, maksudnya harga ya oke, tapi isinya juga worth it gitu. Ya gue makan sehari bisa itu, maksudnya gue cuma makan itu doang, gue juga udah kenyang. Sama kan tuh ada pakai chips juga kan, kenyang sih. Oh, gila juga ya, enak juga ya. Nah terus selain itu ya, selain tempat makan, tempat apa kayak tourism spot atau tempat apa yang unik di sana? Ada nggak? Tourism spots, Atau tempat belanja yang menurut lo enak banget buat dipergiin, harus wajib ke Opera sana? House, terus Harbor Bridge. Apa kok? Ulang, gue lagi ngomong apa? Opera House. Itu apa, tempat apa? Opera House yang ini. Yang tempat ini apa namanya? Theater gitu. Untuk ini biasanya untuk concert theater gitu. Hall gitu dong. Yang itu loh, yang kayak kubah itu. Ya ampun, sebentar ya. Nanti lo kasih gue. Pokoknya semacam hall kan? Apa? Semacam hall gitu kan? Nih, yang kayak kubah itu loh, yang putih. Nanti Opera House, Sydney Opera House. Iya, gue tahu. Cuma gue nggak tahu maksud lo kubahnya gimana gitu. Nah itu, terus ini kan Sydney Harbor Bridge. Itu apa ya? Yang bridge gitu dia. Jadi Terus terus ya paling Blue Mountain. itu apa? Lu bisa hiking gitu. Itu apa? Hiking. Blue Mountain tuh kayak national park gitu. Oh, Jadi lu bisa hiking. pernah nyoba? Terus gue hiking nggak pernah. Belum sampaian. Terus lu bisa juga pergi ke apa tuh namanya? Di sini ada beberapa pantai sih, tapi gue bilang sih pantai-pantai Indonesia yang lebih Enak. bagus. Berarti diving gitu mendingan ke di Indo. Iyalah, di sini banyakan yang surfing. Oh. Nah terus satu terkait tempat-tempat juga, tempat belanja. Yang apa kek nggak tahu, yang koleksinya bagus atau harganya murah atau apa. Mall sih. Gue nonton YouTube ini, yang ada tuh yang toko yang cuma buat $1 di Amerika atau apa yang murah-murah gitu. Atau ada tempat toko yang unik yang menurut lu harus pergi ke sini karena apa gitu. Oh, di sini ada yang ini, kalau mau murah-murah ada yang namanya reject shop. Apa shop? Reject shop. Reject. Kenapa reject? Maksudnya barangnya kenapa reject? Apa sih? Why does it fall? Gue nggak tahu kenapa reject ya, tapi padahal pas gue liat barangnya sih nggak reject sih. Masa dia di reject terus dia dibawa ke situ, maka tokonya murah? Emang murah? Murah. Ada juga $1 yang $1 gitu juga, tapi sebenarnya nggak juga $1 sih.
$1 for berapa, $2 gitu. Itu lu pernah beli? Kalau yang murah-murah ya kayak gitu sih. Lu pernah Tapi itu beli nggak? paling ya kayak beli ember gitu. Pernah beli lo? Ember gitu pernah. Oke. Ember terus tote bag untuk taruh barang. Tapi pas lu Soalnya di pakai sini kayak Daiso gitu itu ada juga Daiso. Oh, sini juga ada itu. Makanya. Enggak, maksud gue kualitinya oke gitu. Maksudnya for that kind of price nggak mengecewakan banget. Atau Itu kan wah tapi gila kan cuma karena ember murah gitu. doang. Kalau untuk yang barang-barang gitu. Berarti oke lah. Yang lu mau beli sendok plastik gitu. Tapi kalau yang kayak lu beli, berarti lu kalau keperluan sehari-hari gitu kayak kemarin lu ke supermarket, lu kenapa nggak ke yang lu bilang yang tempat apa itu? Oh dia nggak gede tempatnya. Kalau supermarket kan Kohl's kan namanya. Itu benar-benar supermarket kayak Giant gitu. Berarti lu kalau kayak beli baju apa kemarin lu beli make up kan yang itu, terus beli perlengkapan Itu di mall, itu di Mecca namanya. Itu lengkap sih. itu literally mall. Ya, shopping center. Di food Tapi court. kalau lu beli baju ke situ atau lo ke yang reject shop itu atau apa? Itu nggak jual baju coy. Itu apaan sih? Oh itu barang-barang Cuman- aja. Nggak cuma barang-barang. Oh. Berarti lo kalau beli makeup apa gitu ke mall juga dong? Aku lebih pilih Mecca daripada Sephora. Apa Enggak lo lebih pilih apa? Sephora tau kan? Iya ya, enggak lebih pilih apa daripada Sephora? Tapi tergantung sih, ada beberapa produk yang ada dan enggak, jadi ya gue nggak bisa bilang mana yang bagus atau tidak sih sebenarnya. Cuman gue kalau kayak beli skincare yang di Mecca itu kan. Aman lah berarti. Ya terus ya kayak biasa sih toko baju paling juga di sini adanya Zara, Uniqlo, ada H&M. Oh iya di Indo juga ada. Gue lupa di Aussie berapa musim sih? Aussie berapa musim? Ini for season. Lo gimana? Bukan gimana, maksudnya your experience regarding season itu gimana? Waktu pertama deh, dari lu di Indo yang cuma kenalnya panas sama hujan doang, tiba-tiba di sono ada apa? Ada Gue suka salju. musim apa aja sih? Cerita dong Tapi experience. kan di sini nggak ada salju, musim dingin aja gitu. Dingin. Tuh Tapi dingin nggak banget. Dingin banget. Biasa berapa? Palingnya juga 8 kali. Tergantung kan, soalnya kan kayak tiap tahun beda kan. Itu biasanya kalau kayak gitu lu sampai kalau kayak tante gue di US ada kayak di rumahnya sampai ada yang apa yang buat penghangat Fireplace. itu lu juga ada kayak gitu atau nggak perlu karena nggak sedingin itu? Itu jadi AC-nya itu bisa hangat juga. Oh, tapi itu sedingin tuh kalau winter sampai kayak nggak sekolah nggak kemana-mana diliburin itu. Kalau di US kan kalau tante gue kadang kayak gitu diliburin karena winter. Itu karena dia ada ini kan kayak di sini tuh nggak ada snow, Oh jadi cuma dingin doang. dingin aja. Oh berarti lo pertama kali winter juga ya udah gitu cuma dingin doang. Ya, Berarti sama aja tuh, sama kayak summer gitu atau apa? Cuma beda satu dingin. Cuma kalau kayak summer gitu sama dong berarti. Maksudnya kayak sama winter cuma dingin gitu doang. Kalau summer di sini, kalau summer di sini tuh bisa sampai kemarin, untung gue belum datang kan sampai 50 kan. Oh gila panas banget dong berarti. Kayak untung gue masih di Indo. Gila itu panas banget dong berarti segitu. Iya. Kalau dingin banget, panas banget. Pusing juga. Itu selain itu apa? Apalagi sih summer, winter apalagi dua. Eval gimana? B aja.
Fall, Spring. Itu 2 gimana B aja? Kayak gue nggak Fall tuh tahu, lebih gue kan kayak nggak pernah yang kayak perubahan musim ya. Apa? Kalau di fall tuh biasanya lebih kayak ke perubahan musim. Gimana? Maksudnya gimana? Jadi kayak misalnya hari ini panas, besok tiba-tiba bisa drop juga. Terus tuh gimana? How can you accommodate with that gitu? Kayak ada pergantian secara tiba-tiba gitu gimana lu? Saya pakai forecast. Jadi bisa. Enggak, karena kalau kayak gitu, maksud gua kalau misalnya kita Indo kayak panas, terus kita tiba-tiba hujan, itu aja kadang-kadang ya kita harus mempersiapkan apa gitu. Kalau itu change of weather-nya lumayan gitu. Lu apa-apa jalan kan, bukan kayak mobil atau apa tinggal masuk mobil, ini kan lu jalan. Tapi beberapa kali kalau misalnya ada ngeliat ini kayak mendung ya mending bawa payung Biar aman gitu. Mending bawa payung kalau misalnya lihat ini ada mendung. Oh, jadi aman lah, nggak terlalu gimana. Terus gue penasaran, gue baru itu, lo kalau kayak di MRT gitu, kalau di luar, lo kan kadang-kadang atau waktu dulu gue pergi, kadang-kadang kan ada yang kayak ini kan, yang singers gitu, nyanyi atau apa, yang beda-beda banget gitu. Itu juga ada nggak di situ, dan beda gak? Kalau itu kan maksudnya jatuhnya kita ngeliat, oh iya dia nyanyi di jalan, ya udah gitu, atau ini beda? Terus ini harus ada izinnya juga kalau misalnya lu nggak sembarangan kayak ngamen gitu. Jadi dia ada spot-spotnya, itu spot dia lu nggak boleh ambil gitu. Harus ada izinnya, sama gue nggak tahu sih izinnya kemana. Iya kayak misalnya lu di lorong station gitu, terus ada izin dulu. Berarti kalau itu emang itu enggak, itu sorry tuh saya maksudnya buat orang yang apa? Lu kayak di mall kayak mau ngamen di luar juga bisa. Enggak, itu peruntukannya untuk orang yang kayak, iya maksudnya agak di bawah gitu. Maksudnya bukan agak di bawah, maksudnya contohnya misal dia yang suka nyanyi tapi yang belum berpenghasilan tetap, yang boleh kayak gitu, atau semua orang sebenarnya bisa nyanyi atau ya bisa juga. Soalnya mereka kadang ada kayak account Instagramnya gitu. Follow Instagramnya itu gitu. Harus nyanyi. Ini sih street performance. Iya itu nggak harus nyanyi kan? Yang lain-lain boleh nggak? Ada yang nari. Berarti contohnya nih, lu misal mau dapat penghasilan tambahan, lu ke yang izin itu, terus lu itu bisa dong? Bisa aja. Terus lu upload YouTube lagi, itu banyak tahu yang gue lihat yang kayak gitu. Dia yang bisa gitu, terus dapat duit, terus habis itu dia upload YouTube, terus dia viral. Iya bisa, bener-bener banyak tahu. Lu nggak berplanning untuk mau nyoba? Kayaknya enggak sih. Kenapa? Gue lebih fokus di sini, soalnya tuh kayaknya ya gue nggak fokusnya ke situ sih soalnya. Terus one last question regarding this topic sepertinya ya kayaknya. Yang gue lagi pikir, lu kan ini di asrama kan, dulu lu bilang asrama. Lu ini tinggalnya Hillsong di mana? Asrama lu di mana atau itu di mana? Jadi Hillsong College tuh yang bantuin ini rent ke ininya kayak ke apa nih namanya, real estate-nya. Berarti dia nggak punya asrama gitu? Sebentar, gue cari tisu. Oke. Sebentar, gue cari tisu. Oke, back to the topic. Kemarin gimana? Ya jadi tadi gimana? Real estate apa? Ya jadi Hillsong College yang bantuin ini sih, bantuin ngomong lah, maksudnya kayak deal-dealnya itu sama real estate-nya gitu. Jadi kita tinggal bayar aja. Berarti dia nggak ada asrama-asrama gitu dong? Nggak ada asrama di sini. Tapi yang lu dulu bilang waktu itu
ada kebersihan terus harus dijaga, makanya orang tinggal di rumah sendiri itu apa? Iya ini. Itu emang aturan di sana tempat lu doang atau itu government rules gitu? Sebenarnya aturan dari ini ya sih kayak untuk menjaga aja lah. Maksudnya kita sebagai orang yang tinggal sini kan rumah ini kan pasti ada pemiliknya dong. Ya kita menjaga kebersihan gitu. Oh, gue pertama pikir kayak asrama-asrama. Walaupun yang bakal cek juga tuh terakhir student kan. Oh. Terus lu kalau lu tadi ada bilang fine, maksudnya bisa kena penalti ini itu kalau lu melanggar apa? Yang kalau di Indo sebenarnya enggak. Kebersihan setinggi itu kah? Buang sampah apa, lampu merah apa nggak tahu sih. Itu sekejam itu nggak sih? Kejadian jadi kan lu parkir motor nih misalnya di pinggir jalan, terus lu mau mindahin motor lu. Tapi ada kejadian temen aku juga orang Indo di Hillsong, dia mindahin motor tapi dia nggak, jadi lu cuma mindahin motor tapi lu harus pakai helm dan harus di ini kunci gitu ya. Mindahin motor terus akhirnya dia kena fine sekitar 12 juta di Indo. Gila. Jadi dia parkir motor, terus dia mau pindahin, terus dia nggak pakai helm. Dia pakai helm tapi dia nggak kunci gitu. Karena 12 juta. Lu mau pindahin dong? Kalau di Indo udah kena dapat berapa banyak begitu? Di Indo mana pakai helm, mau naik motor ya kagak pakai helm. Deket, gak pakai helm. Gue juga kadang-kadang gitu kok. Kadang maksudnya. Kalau misalnya cuma kemana gitu kan, ngapain? Ini pindahin motor dong. Emang itu dia ngecek via ada apa security? Tiba-tiba tuh dia tiba-tiba kayak ada patrol gitu. Apa? Ada patrol lewat. Oh, kalau hoki aja dong, kalau nggak hoki aja dong pas. Nah, kecuali yang kayak gitulah. Cuma terus ini kan ada speed camera kalau misalnya lu di highway, lu nggak boleh lebih dari 100 atau gimana gitu. Kalau lebih? Kan plat nomor lu ke foto, mobil lu juga ke foto. Iya juga. Di Indo udah sih, di Jakarta di beberapa tempat udah, tapi kalau yang kayak sampai pindahin motor kaget sih gua. Kalau di Indo juga lakuin kayak gitu juga, pindahin motor harus pakai helm, harus cetak gitu, baru dia boleh. Kalau nggak kena ya. Kalau kebersihan gimana? Buang sampah apa? Atau sabep aja itu? Buang sampah? Kayak buat lingkungan gitu, kayak di Singapura kan, wah kena banget sih itu. Buang sampah sih semua kita pada tempatnya sih. Tapi pasti ada fine-nya juga kayaknya. Tapi kalau gue karena udah membiasakan buang tempatnya jadi enggak. Kayaknya ada sih fine. Berarti ketat juga ya, kaget loh yang motor itu sih. Iya, emang lebih ketat sih di sini. Gila, tapi emang bagus gitu loh, dibuat tapi akhirnya jadinya mereka juga. Karena kan sebenarnya tuh untuk diri sendiri juga safety. Iya sih. Iyalah bener. Soalnya udah berpikiran panjang lah, misalnya lu mau pindahin mobil atau apa, tapi tiba-tiba ada barang dari atas atau apa kan? Oh iya sih. Iya bener juga ya. Iya juga. Dia ke precautions itu ini banget berarti. Mereka concern banget gitu. Concerning regarding precaution banget. Ini ngomong-ngomong jam berapa ya? Wih, 4:30. Lu bener-bener gak keluar di jam lu jam berapa? Lu di sana berarti lu 4 jam, 8:30. Udah mau 8:30. Wih, 8:30. Lu tidur jam berapa biasanya? Di sana? Malam. Bentar. Ini out of topic sih, tapi ya udahlah nggak apa-apa, gue juga masih rekam. Orang sono kan ngebir gitu. Tapi itu
kayak tidurnya maksudnya entah berantah jam berapa gitu, atau biasa pola tidur di orang ini semua itu juga nggak benar. FYI di sini, FYI mall tutup di sini tuh jam 5:30. Apa ulang? Jadi mall close at 5:30. Oh, iya, gue nggak kaget itu karena gue pernah dengar, tapi buat orang yang baru pertama kali mungkin, ya gimana ya? Terus tuh gimana dong? Terus tuh gimana dong tipikal orang Indo yang belanja sampai jam 5:30 tuh kayak baru orang masuk mall ini. Sekarang di Indo ini udah tutup. Kecuali kayak supermarketnya doang. Berarti lo nggak bisa beraktivitas di mall di atas apa di bawah sih? Di atas jam 5:30 dong. Lu cuma bisa ke supermarket. Hah? Terus aktivitas orang-orang jam 6 sampai ke jam subuh ngapain? Supermarket, kalau nggak restoran pada buka Doang. Bioskop gitu tutup. Bioskop buka. Jadi maksudnya mall apa? Maksudnya Toko baju, center baju gitu. iya. Oh, Itu sih fix. berarti restoran, entertainment gitu buka dong. Ada, tetap ada. Tapi tetap aja ya shopping itu tutup ya. Kok lucu ya? Karena dia harus tutup jam 5:30. Lu sampai mau tutup juga jam 10. Apa? Kalau di Indo kan lu sampai mau tutup jam 10. Iya, maksudnya tutup semua, tapi itu kan jam 10 udah kayak ya udahlah, udah maksudnya udah lumayan malam juga. Kalau ini kan 5:30 kayak gimana ya? Karena mereka lebih mengutamakan ini sih, quality time with family gitu. With their family. Iya juga. Tapi kalau yang kerja 9 to 5, 8 to 5 gimana ke mall? Belanja baju tunggu Sabtu dong. Kalau Sabtu kerja. Oh, di sini kan juga ini kerjanya kan juga per ini apa? Nggak lama-lama banget kerjanya tuh. Hah? Maksudnya? Kan ada, gue harus charge ini nih, gue harus charge apa namanya? Charge MacBook gue, bentar sebentar. Oke. Soalnya gue baru nyadar ini gue video call di MacBook udah 9%. Dari berapa persen? Dari 70-an. Waduh. Gue enggak, laptop gue sambil ini sih, jadi nggak berasa. Iya, apa gimana tadi kerja gimana? Kan 8 to 5. Masa kerjanya pendek-pendek gimana? Ada shiftnya kan. Kayak lu nggak setiap hari kerja juga, tergantung sih. Kalau kantorannya pasti lu kerja dari. Nah iya, enggak, maksud gua kalau kayak karyawan kantoran gimana belanja? Kenapa, gimana? Udah tutup. Karyawan kantoran maksud gua yang nggak shift-shift gitu gimana belanja? Minggu dong. Iya, Sabtu Minggu libur. Itu public holiday di sana ada yang unik-unik gak beda gitu? Yang pasti nggak ada nyepi. Iya. Puasa juga nggak ada kan? Iya. Puasa nggak ada. Yang unik-unik di sana yang apa gitu, yang liburan harus biasanya ngapain atau apa, ada nggak sih? Nggak ada ya? Libur doang. Apa ya? Gue ada lupa sih sebenarnya yang libur yang kayak unik gitu. Apa ya? Kalau Good Friday kan pasti libur. Ini apa nih? Tapi di sana di sana nggak ada. Tapi enggak sih, bukan Islamic ini ya. Kalau Indo kan ada Lebaran. Kalau Indo kan banyak maksudnya karena ada Chinese New Year, ada Natal, ada Lebaran, ada Nyepi. Iya, sebentar. Aku juga lupa sini. Sebentar.
Ini mending gue buka Google ya, gue juga lupa nih tuh Gitu. Ya nanya-nanya aja, itu gue cuma coming up with a question yang kayak oh iya kayaknya gue mau nanya penasaran gitu. Kayak karena ada yang unik-unik gitu loh, yang kayak di Inggris gitu kan, dia kan kayak UK itu kan kerajaan, jadi kalau pas ini dia ada perayaan yang kayak gitu, makanya gue penasaran aja di Aussie ada. Atau dia libur, oh cuma libur aja tanggal merah gitu. Oh, ini sih paling cuma bedanya Anzac Day dong. Apa Anzac Day. Anzac Day itu apa? Ya Anzac Day. Itu apa? Day itu adalah kayak setahu gue tuh kayak ini deh, apa namanya? Oh, ini kayak hari pahlawannya gitu. Terus ada kayak parade gitu. Apa? Ada kayak parade-nya gitu. Parade. Oh, gimana? Ini pernah lihat biasanya di city sih, tapi gue nggak begitu. Oh, terus ada ini aturannya kayak ada acara ini sih, tapi nggak libur sih. Ya ada beberapa acara tapi nggak libur juga gitu. Oh. Berarti cuma lebih ke arah festival, acara festival, parade apa gitu. Ya, tapi nggak libur gitu. Oke. Berarti nggak sebeda itu ya. Pertama gue pikir kayak beda banget culturalnya, bisa sampai culture shock atau gini. Kalau Chinese New Year juga nggak libur kan? Oh iya. Berarti nggak sebeda itu ya berarti ya. Gue pertama pikirnya kayak bisa beda gitu loh Jo, maksudnya kayak bener-bener beda. Ini beda, itu beda, makan beda apa. Ini mall, terus tempat-tempatnya juga ya apa gitu. Iya. Nggak jauh ya, nggak beda jauh gitu loh maksudnya. Pertama gue mikir wah bisa beda gini, nah ternyata nggak juga. Oke juga, oke. Oke, makasih buat teman-teman semua yang udah nonton video podcast gua, dan semoga terus memberikan support. Semoga kalau ada nih yang berminat, tertarik, ingin collab, karena gue mau membuat podcast gue unlimited to everybody, karena tujuan gue membuat perspektif muda adalah bagiin perspektif, nggak usah topik-topik yang berat-berat banget juga, topik yang ringan, topik yang buat ketawa-ketawa dan lain sebagainya, apapun topiknya, penting kita bisa mengemaskan itu dan bisa memberikan pesan, pada akhirnya bisa memberikan pandangan-pandangan baru. I'm totally welcome. Bisa komen di bawah, bisa DM di IG gue, nanti gue juga taruh, dimana kita siapa tahu bisa collab. Kan ini cuma via aplikasi, jadi dimanapun kalian berada ya, asalkan sinyal tidak mengganggu ya, kita bisa collab, kita bisa bagi pandangan, dan siapa tahu pandangan-pandangan kalian bisa berguna untuk banyak orang gitu. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Once again, thank you for all of your support. See you in my next video. Bye.